Ibu memaksaku menikah dengan haji tua agar insyaf. Siapa sangka pas malam pertama aku syok. Aku, Ratih, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan. Desaku dikelilingi oleh sawah hijau yang membentang luas, dengan udara segar yang selalu terasa setiap pagi. Tapi meskipun pemandangan alamnya indah, kehidupan di sini tidak semudah kelihatannya. Setiap hari, aku melihat ibuku, Bu Ningsih, bekerja keras untuk menghidupi kami berdua sejak ayah meninggal saat aku masih kecil. Ia adalah tulang punggung keluarga, wanita yang tegar, namun sangat ketat dalam hal moral dan agama. Rumah kami sederhana, dinding kayu tua yang sudah mulai rapuh, atap dari seng yang kadang bocor saat hujan deras. Di dalamnya hanya ada beberapa perabotan lama, tapi bukan itu yang membuat rumah ini terasa sesak. Yang membuatku merasa seperti terpenjara adalah ekspektasi Bu Ningsih terhadapku. Ia selalu menekankan pentingnya hidup sesuai ajaran agama dan menjaga nama baik keluarga. Baginya kebahagiaan bukanlah prioritas. Yang penting adalah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai orang yang saleh. Pekerjaanku di tempat karaoke di kota kecil dekat desa adalah sumber konflik terbesar antara aku dan ibu. Aku mulai bekerja di sana 2 tahun lalu setelah lulus SMA karena tidak ada biaya untuk kuliah. Awalnya ibu tidak tahu pekerjaanku. Aku bilang aku bekerja di restoran, dan ia percaya tanpa curiga. Tapi minggu lalu, entah bagaimana kabar itu sampai ke telinganya. Seorang tetangga melihatku keluar dari tempat karaoke bersama beberapa teman kerja. Dan malam itu, ibu memaksa aku untuk duduk di ruang tamu dan memberikan penjelasan. Aku mendengar, "Kamu bekerja di tempat yang tidak pantas," katanya dengan suara dingin, matanya menusuk seperti ingin melubangi jiwaku. Apa benar? Aku menundukkan kepala, takut untuk menatap matanya. "Iya, Bu, tapi aku cuma bekerja di sana. Bukan apa-apa." "Bukan apa-apa?" Ibunya tertawa sinis. "Tempat seperti itu hanya akan menjerumuskanmu lebih dalam ke dosa. Apa kamu pikir aku rela anakku menjadi bahan omongan orang-orang? Menyanyi di tempat seperti itu sama saja dengan menjual dirimu." Aku merasa marah mendengarnya, tapi aku tahu tidak ada gunanya membantah. "Aku hanya ingin membantu, Bu. Uang dari pekerjaan ini bisa kita pakai untuk makan dan bayar utang." Bu Ningsih berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena emosi. "Tidak ada alasan. Jika kamu melanjutkan pekerjaan itu, aku tidak akan mengakuimu lagi sebagai anakku." Malam itu berakhir dengan air mataku yang tumpah di bantal, sementara ibu duduk di ruang tengah, membaca Al-Quran dengan suara keras. Sepertinya ia mencoba membersihkan hatinya dari amarah, tapi aku tahu ia juga sedang berdoa agar aku kembali ke jalan yang benar. Aku tidak tahu apakah aku salah atau tidak. Aku hanya tahu bahwa aku butuh uang, dan aku tidak punya banyak pilihan. Beberapa hari kemudian, ibu memanggilku lagi. Kali ini, raut wajahnya tampak lebih tenang, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang besar yang akan ia katakan. "Ratih," katanya pelan, "ibu sudah berpikir panjang tentang masalah ini. Ada satu solusi yang bisa menyelamatkan kita semua." Aku menelan ludah, hatiku mulai cemas. "Solusi apa, Bu?" "Kamu akan menikah dengan Haji Rahman." Nama itu sontak membuatku tersentak. Haji Rahman? Pria paruh baya yang sering lewat di depan rumah kami dengan mobil mewahnya? Orang yang selalu dihormati karena statusnya sebagai haji dan hartawan desa? Aku pernah bertemu dengannya sekilas saat festival desa, tapi itu saja. Aku bahkan tidak tahu dia memiliki minat padaku. "Apa maksud ibu? Kenapa aku harus menikah dengan dia?" Tanyaku, suaraku bergetar. "Ia bersedia menikahimu?" "Ratih," jawab ibu, dengan nada yakin. Ia bilang, ia ingin membimbingmu kembali ke jalan Allah. Dengan menikah dengannya, kamu akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Kamu tidak perlu lagi bekerja di tempat karaoke itu, dan keluarga kita juga akan punya masa depan yang lebih cerah. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin pria seperti Haji Rahman mau menikahi gadis muda seperti aku? Apakah ini benar-benar demi kebaikanku, atau ada motif lain di baliknya? Tapi sebelum aku sempat
Bertanya lebih lanjut, ibu melanjutkan, ini kesempatan yang tidak boleh kamu sia-siakan. Sudah ibu bicarakan dengan Pak Ustadz. Beliau setuju bahwa ini adalah jalan terbaik untukmu. Aku merasa seperti terperangkap dalam jeratan yang tak terlihat. Di satu sisi, aku tidak ingin meninggalkan pekerjaanku begitu saja. Lagi pula, aku belum siap untuk menikah, apalagi dengan pria yang usianya jauh lebih tua dariku. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa menolak permintaan ibu. Ia telah berkorban begitu banyak untukku, dan aku tidak ingin melihatnya kecewa. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin solusi terbaik. Namun, semakin sering aku memikirkannya, semakin besar kekhawatiranku. Siapa sebenarnya Haji Rahman? Apakah ia benar-benar pria baik seperti yang digambarkan orang-orang? Atau ada rahasia gelap yang belum aku ketahui? Begitulah awal dari semua ini. Aku, Ratih, gadis muda yang dipaksa untuk menikah demi memenuhi harapan ibu dan masyarakat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti. Keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Minggu-minggu setelah percakapan itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap kali aku mencoba melarikan diri dari kenyataan, ibu selalu ada di sana, mengingatkanku bahwa ini adalah jalan terbaik untukku. Aku mencoba membantah, tapi kata-katanya selalu sama. Ini demi kebaikanmu, Ratih. Kamu tidak bisa terus hidup dalam dosa. Haji Rahman adalah pria baik yang akan membimbingmu ke jalan yang benar. Aku merasa semakin terjebak. Tapi aku tahu, jika aku menolak, ibu akan kecewa dan mungkin ia tidak akan pernah memaafkanku. Jadi meskipun hatiku berteriak tidak, aku akhirnya mengangguk setuju saat ibu bertanya apakah aku bersedia menikah dengan Haji Rahman. Hanya satu permintaan ibu, Nak, katanya suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu. Suaranya terdengar, lembut, hampir seperti bisikan. Setelah kamu menikah, tinggalkan pekerjaanmu di tempat karaoke itu. Mulailah hidup baru sebagai istri yang salehah. Itu adalah harapan terbesar ibu. Aku hanya bisa diam, menundukkan kepala, dan berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Aku tahu ibu melakukan ini karena ia peduli padaku. Tapi rasanya seperti aku sedang menjalani hukuman atas kesalahan yang bahkan tidak aku pahami sepenuhnya. Pernikahan diatur dengan cepat. Haji Rahman tampaknya tidak sabar untuk segera menyelesaikan urusan ini. Ia datang ke rumah beberapa kali untuk membicarakan rencana pernikahan. Setiap kali ia datang, aku merasa canggung dan tegang. Matanya yang tajam seperti bisa membaca pikiranku, dan caranya tersenyum, meskipun ramah, selalu terasa dipaksakan. Kamu pasti gugup, ya? Katanya suatu sore, saat kami duduk berhadapan di ruang tamu. Ia mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Penampilannya sempurna seperti orang-orang yang sering kulihat di masjid. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku mengangguk pelan, tanpa berani menatap matanya. Iya, Pak Haji. Tidak apa-apa, katanya. Nada suaranya terdengar menenangkan. Semua orang pasti merasa gugup sebelum menikah. Tapi jangan khawatir, aku akan menjaga kamu. Kamu tidak perlu bekerja lagi setelah kita menikah. Aku akan memberimu segala yang kamu butuhkan. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meskipun dalam hati aku merasa semakin tertekan. Apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Menjadi istri seorang pria yang hampir 2 kali usiaku, meninggalkan kebebasanku, dan menjalani hidup yang diatur oleh norma-norma yang bahkan tidak sepenuhnya aku pahami? Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Upacara dilangsungkan di masjid desa, sederhana namun penuh makna. Seluruh desa hadir, termasuk tetangga-tetangga yang dulu sering bergunjing tentang pekerjaanku. Aku memakai kebaya merah tua yang dipinjamkan ibu dari seorang kerabat, rambutku disanggul rapi dengan hiasan bunga melati. Tapi meskipun penampilanku terlihat anggun, hatiku kosong. Saat ijab kabul dilakukan, aku hanya bisa berdiri di samping Haji Rahman, mendengarkan suaranya yang mantap saat ia mengucapkan janji pernikahan. Aku mencoba fokus pada kata-katanya, tapi pikiranku melayang ke masa lalu.
Aku memikirkan semua hal yang harus aku tinggalkan. Pekerjaanku, teman-temanku di tempat karaoke, dan kebebasanku untuk memilih jalan hidupku sendiri. Setelah acara selesai, banyak orang datang mengucapkan selamat. Beberapa di antaranya memberikan senyum tulus, tapi ada juga yang hanya basa-basi. Aku bisa merasakan tatapan mereka, seperti sedang menilai apakah aku layak menjadi istri seorang haji. Rasanya seperti aku sedang berada di atas panggung, dipertontonkan kepada dunia. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di kamar pengantin. Kamar ini terletak di rumah Haji Rahman, sebuah bangunan besar dengan dinding beton dan atap genteng merah. Dibandingkan dengan rumah ibuku, tempat ini terasa begitu megah. Tapi bagi aku, kamar ini terasa seperti penjara. Aku mendengar langkah-langkah kaki mendekat, dan pintu terbuka perlahan. Haji Rahman masuk. Wajahnya tampak lelah setelah seharian sibuk menerima tamu. Ia melepas pecinya dan duduk di tepi ranjang, menatapku dengan pandangan yang sulit kupahami. "Ratih," katanya pelan, "mulai malam ini, kamu adalah istriku. Aku berharap kita bisa saling memahami dan menjalani hidup ini bersama-sama." Aku hanya bisa mengangguk, meskipun hatiku dipenuhi ketakutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia benar-benar pria baik seperti yang digambarkan orang-orang? Atau ada rahasia gelap yang belum aku ketahui? Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Haji Rahman. Saat aku mencoba berbicara dengannya, ia seringkali menghindari topik tertentu, terutama tentang masa lalunya. Aku juga mulai mendengar desas-desus dari tetangga tentang dirinya. Ada yang bilang ia pernah terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis. Ada juga yang mengatakan bahwa ia hanya menikahiku demi menjaga citranya sebagai seorang haji yang taat. Aku mencoba meminta klarifikasi langsung darinya, tapi setiap kali aku membahas hal itu, ia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan percaya omongan orang lain. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini bersama." Tapi semakin aku memikirkannya, semakin besar kecurigaanku. Siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan dariku? Malam pertama. Dua kata yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi pasangan pengantin baru, tapi bagiku, malam itu adalah awal dari serangkaian kejutan yang mengguncang dunia kecilku. Aku tidak tahu apa yang harus aku harapkan saat Haji Rahman masuk ke kamar setelah acara resepsi usai. Aku hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lututku erat-erat, berusaha menenangkan diri. Hatiku dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan rasa penasaran yang tak terkendali. Haji Rahman tampak tenang, seperti biasa. Ia melepas jasnya dan meletakkannya di kursi dekat lemari. Setelah itu, ia duduk di sampingku, tetapi ada jarak antara kami, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aku merasa seperti ada tembok besar yang memisahkan kami, meskipun kami baru saja resmi menjadi suami istri. "Ratih," katanya dengan nada lembut. "Aku tahu ini semua mungkin sulit untukmu, tapi aku ingin kamu tahu. Aku menikahimu karena aku percaya kita bisa saling membantu." Aku menoleh padanya, bingung dengan kata-katanya. "Apa maksud Bapak?" tanyaku pelan, suaraku hampir bergetar. Ia tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. "Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi pernikahan ini bukan hanya tentangmu atau aku. Ini tentang menjaga nama baik, citra, dan ekspektasi masyarakat." Aku menatapnya, hatiku mulai berdebar lebih cepat. Kata-katanya terdengar aneh, bahkan sedikit mencurigakan. Apa maksudnya dengan menjaga nama baik? Bukankah alasan utama ia menikahiku adalah untuk membimbingku kembali ke jalan Allah? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini? Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, ia melanjutkan, "Aku tahu orang-orang menganggapku sebagai pria saleh, seorang haji yang taat pada agama. Tapi kenyataannya, aku tidak sebaik yang mereka pikirkan." Ia berhenti sejenak, matanya menatap lantai seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Jantungku berdegup semakin kencang. "Apa maksud Bapak?" tanyaku lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas. Haji Rahman mengangkat wajahnya menatapku langsung. Ada sesuatu dalam tatapannya. Rasa bersalah,
mungkin, atau mungkin juga keputusasaan. Aku menikahimu karena aku ingin menjaga reputasiku, Ratih. Orang-orang mulai mempertanyakan moralitasku. Mereka mencurigaiku melakukan hal-hal yang tidak pantas. Menikahimu adalah cara untuk membuktikan bahwa aku masih seorang muslim yang baik. Aku terdiam, pikiranku dipenuhi oleh kebingungan dan kemarahan. Jadi selama ini, aku hanya dijadikan alat untuk membersihkan namanya? Apakah ibuku tahu tentang ini? Apakah ia sadar bahwa aku hanya dimanfaatkan demi kepentingan orang lain? Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku, katanya. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Tapi aku ingin jujur padamu. Aku tahu ini tidak adil, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Jadi, aku cuma alat untukmu? Kamu tidak benar-benar peduli padaku? Ia menggeleng pelan. Aku tidak bilang itu. Aku hanya mencoba bertahan hidup di dunia ini. Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tapi nanti kamu akan tahu. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua harapan dan impian kecil tentang pernikahan ini runtuh dalam sekejap. Aku merasa seperti boneka yang dipaksa bermain dalam sandiwara yang tidak pernah aku pilih. Beberapa hari setelah malam itu, aku mulai menyelidiki lebih dalam tentang masa lalu Haji Rahman. Aku mencoba mencari informasi dari tetangga-tetangga yang sering bergunjing tentang dirinya. Ada yang bilang ia pernah terlibat dalam praktik korupsi di proyek desa. Ada juga yang mengatakan bahwa ia sering pergi ke tempat-tempat hiburan malam meskipun ia mengaku sebagai seorang haji. Aku mencoba mengonfrontasi Haji Rahman tentang semua ini, tapi ia hanya menghindar atau memberikan jawaban yang ambigu. Orang-orang suka berbicara tanpa fakta, katanya suatu sore, saat aku menanyakan tentang tuduhan korupsi. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini bersama-sama. Tapi aku tidak bisa begitu saja mempercayainya. Semakin aku memikirkannya, semakin besar kecurigaanku. Siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan dariku? Suatu malam, saat Haji Rahman sedang tidur, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku diam-diam membuka lemari pakaiannya, mencari dokumen apapun yang bisa memberikan petunjuk tentang masa lalunya. Di salah satu laci, aku menemukan sebuah amplop tua yang berisi beberapa surat dan foto-foto. Saat aku membaca isi surat-surat itu, aku terkejut. Ternyata, Haji Rahman pernah terlibat dalam beberapa kasus korupsi besar di desa, dan ia menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli properti dan mobil-mobil mewah yang sering kulihat. Foto-foto yang ada di amplop itu juga membuatku syok. Beberapa di antaranya menunjukkan Haji Rahman bersama wanita-wanita yang tidak kukenal, berpose di tempat-tempat hiburan malam. Jadi, semua desas-desus yang kudengar ternyata benar. Aku merasa marah, kecewa, dan bingung. Bagaimana mungkin pria seperti ini bisa dianggap saleh oleh masyarakat? Apakah semua yang kulihat selama ini hanya topeng belaka? Esok harinya, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Haji Rahman. Aku menunggunya di ruang tamu, memegang amplop itu erat-erat. Saat ia datang, aku langsung menyerahkan amplop itu kepadanya. "Apa ini?" tanyanya. Wajahnya pucat saat melihat isi amplop tersebut. "Aku tahu semuanya," kataku. Suaraku bergetar karena amarah. "Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku?" Ia terdiam sejenak, lalu duduk di kursi dengan wajah tertunduk. "Aku sudah bilang padamu, Ratih. Aku bukan orang baik seperti yang orang-orang pikirkan. Aku hanya mencoba bertahan hidup. Tapi kenapa kamu memilihku? Kenapa aku harus ikut terlibat dalam semua ini?" tanyaku. Air mata mulai mengalir di pipiku. "Aku tidak punya pilihan lain," jawabnya pelan. "Aku butuh seseorang yang bisa membantu menjaga reputasiku. Dan aku pikir kamu adalah orang yang tepat." Aku merasa seperti dunia runtuh di hadapanku. Selama ini, aku hanya dijadikan alat untuk membersihkan namanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Haruskah aku meninggalkannya? Atau haruskah aku tetap tinggal demi menjaga nama baik keluargaku? Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur.
Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku meninggalkan Haji Rahman dan menghadapi konsekuensi dari keputusan itu? Atau haruskah aku tetap tinggal demi menjaga nama baik keluargaku? Pagi harinya, aku duduk di tepi ranjang, memandangi matahari yang perlahan naik di cakrawala. Udara pagi terasa segar, tapi hatiku masih sesak. Aku tahu, aku harus membuat keputusan besar hari ini. Tidak ada jalan tengah lagi. Aku memutuskan untuk berbicara dengan ibuku. Ia adalah orang yang paling dekat denganku. Dan meskipun ia seringkali keras kepala, aku tahu ia mencintaiku. Aku pergi ke rumah ibu setelah sarapan, meninggalkan Haji Rahman di rumah tanpa memberitahunya kemana aku akan pergi. Saat aku sampai di rumah ibu, ia sedang duduk di ruang tamu, membaca Al-Quran. Wajahnya tampak lelah, seperti biasa, tapi matanya langsung menyala saat melihatku masuk. "Ratih," katanya. Nada suaranya terdengar khawatir. "Kenapa kamu datang pagi-pagi begini? Ada apa?" Aku duduk di hadapannya, menundukkan kepala, karena aku tidak berani menatap matanya. "Bu, aku ingin bicara tentang pernikahanku." Ibu meletakkan Al-Qur'annya, lalu menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Ada masalah apa?" Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang rahasia masa lalu Haji Rahman, tentang bagaimana ia hanya menikahiku demi menjaga reputasinya, dan tentang semua hal yang membuatku merasa seperti boneka dalam sandiwara ini. Ibu mendengarkan dengan tenang, wajahnya tampak semakin muram. Setelah aku selesai berbicara, ia diam selama beberapa saat, seperti sedang mencerna semua informasi yang baru saja kuberikan. "Kamu yakin semua ini benar?" tanyanya akhirnya, suaranya terdengar pelan. "Aku menemukan buktinya sendiri, Bu," jawabku. Suaraku bergetar karena emosi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Ibu menghela napas panjang, lalu mengambil tanganku. "Rati, ibu tahu ibu salah, memaksamu untuk menikah dengannya. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, tapi ternyata ibu salah." Mendengar kata-kata itu, air mataku mulai mengalir deras. Aku tidak menyangka ibu akan mengakui kesalahannya. Selama ini, ia selalu bersikeras bahwa ia melakukan ini demi kebaikanku. "Ibu minta maaf, Nak," katanya, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Tapi sekarang, keputusan ada di tanganmu. Apapun yang kamu pilih, ibu akan mendukungmu." Aku merasa lega mendengarnya, tapi hatiku masih bimbang. Apakah aku harus meninggalkan Haji Rahman? Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada hidupku? Dan bagaimana dengan masyarakat desa yang pasti akan bergunjing tentang perceraian ini? Setelah berbicara dengan ibu, aku memutuskan untuk pulang ke rumah Haji Rahman. Saat aku masuk, ia sedang duduk di ruang tamu, wajahnya tampak tegang. Sepertinya ia sudah tahu bahwa aku akan menghadapi keputusan besar hari ini. "Kamu sudah memutuskan?" tanyanya. Suaranya terdengar lemah. Aku mengangguk pelan. "Ya, Pak Haji, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan." Ia menatapku dengan pandangan sedih, tapi tidak mencoba membantah. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku tahu aku sudah salah sejak awal. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu." Aku menatapnya. Hatiku dipenuhi oleh rasa simpati meskipun aku marah padanya. "Aku tahu kamu juga korban dari ekspektasi masyarakat, tapi aku tidak bisa hidup untuk memenuhi harapan orang lain lagi." Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. "Kalau begitu, aku akan mengurus surat-surat cerai kita. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu sendiri." Beberapa minggu kemudian, proses perceraian selesai. Meskipun banyak orang di desa mempertanyakan keputusanku, aku merasa lebih ringan. Aku tidak lagi hidup dalam tekanan atau ekspektasi orang lain. Aku memutuskan untuk kembali bekerja di tempat karaoke, meskipun ibu sempat khawatir. Tapi kali ini, aku melakukannya dengan keyakinan bahwa aku sedang memperjuangkan hidupku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang bekerja, Sari, teman baikku, datang untuk memberikan dukungan.
Kamu hebat, Rati, katanya sambil tersenyum. Banyak orang tidak akan berani melawan norma-norma seperti yang kamu lakukan. Aku tersenyum tipis. Aku hanya ingin hidup sesuai dengan apa yang aku yakini. Itu saja. Namun, ada satu hal yang membuatku terkejut. Beberapa bulan setelah perceraian itu, aku menerima kiriman uang dari Haji Rahman. Ia tidak memberikan penjelasan apapun, hanya sebuah pesan singkat. Ini untuk masa depanmu. Maafkan aku atas semua yang telah terjadi. Aku merasa bingung, tapi juga tersentuh. Mungkin, di balik semua kebohongannya, ia juga memiliki sisi manusiawi yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Setelah perceraian resmi, hidupku mulai berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku merasa seperti burung yang akhirnya terbebas dari sangkar besi yang selama ini menjebakku. Meskipun banyak orang di desa masih menghujat keputusanku, ada yang bilang aku tidak tahu diri atau melawan norma agama, aku mencoba untuk tidak peduli. Ini adalah hidupku, bukan milik mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Namun, kebebasan itu tidak datang tanpa tantangan. Setelah kembali bekerja di tempat karaoke, aku menyadari bahwa aku tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini selamanya. Aku ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa memberiku rasa pencapaian dan harapan untuk masa depan. Pikiran tentang kuliah mulai muncul dalam benakku. Dulu, aku harus meninggalkan impian itu karena tidak ada biaya. Tapi sekarang, dengan uang kiriman Haji Rahman, aku mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mewujudkannya. Suatu malam, setelah shift kerja selesai, aku duduk sendirian di tepi sungai kecil di pinggir desa. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan yang redup. Sambil menatap air itu, aku mulai merenung. Apakah aku cukup berani untuk meninggalkan semua ini dan mengejar mimpi yang selama ini tertunda? Apakah aku bisa menghadapi hinaan dan cemoohan orang-orang yang tidak akan pernah mengerti pilihanku? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat aku menoleh, ternyata Sari, teman baikku, datang membawa secangkir teh hangat. Ia tersenyum lembut saat melihat ekspresi bingung di wajahku. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Rati?" Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menghela napas panjang. "Aku ingin kuliah, Sari, tapi aku takut. Takut kalau orang-orang akan semakin membenciku." Sari meletakkan tangannya di bahuku dengan lembut. "Kamu tidak perlu peduli dengan apa," kata orang lain. "Yang penting adalah apa yang kamu inginkan. Kamu sudah berani melawan tekanan keluarga dan masyarakat untuk bercerai. Kenapa tidak berani melawan lagi untuk mengejar impianmu?" Kata-katanya membuatku tersadar. Ia benar. Jika aku bisa bertahan melalui semua cobaan ini, pasti aku juga bisa menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Aku mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku akan melakukannya. Aku akan kuliah." Beberapa minggu kemudian, aku mulai mencari informasi tentang universitas terdekat. Aku memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris, karena aku selalu tertarik pada dunia literatur dan komunikasi. Proses pendaftaran tidak mudah. Aku harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang sempat hilang saat aku pindah-pindah pekerjaan, dan aku juga harus belajar keras untuk menghadapi ujian masuk. Tapi, meskipun begitu, aku tidak pernah merasa sebersemangat. Ini Ibu Ningsih, meskipun awalnya ragu-ragu, akhirnya mendukung penuh keputusanku. Ia bahkan membantu aku membersihkan rumah tua kami, agar bisa menjadi tempat belajar yang nyaman. "Ibu bangga padamu, Rati," katanya suatu sore saat aku sedang belajar. "Kamu sudah berani mengambil alih hidupmu sendiri." Mendengar kata-kata itu, aku merasa hatiku dipenuhi oleh kehangatan. Meskipun hubungan kami sempat tegang karena keputusan pernikahan dulu, sekarang kami lebih dekat dari sebelumnya. Ibu akhirnya memahami bahwa aku bukan lagi gadis kecil yang bisa dikendalikan. Aku adalah seorang perempuan dewasa yang memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Akhirnya, hari pengumuman hasil ujian masuk tiba. Aku duduk di depan laptop tua yang aku pinjam dari tetangga. Jantungku berdetak kencang saat aku membuka laman resmi universitas. Aku menahan napas saat mataku menyapu daftar nama-nama yang lolos, dan di sana, nama Ratih terpampang jelas di barisan pertama.
Air mata bahagia langsung membanjiri pipiku. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke rumah ibu dan memeluknya erat-erat. "Bu, aku diterima," teriakku. Suaraku penuh kebahagiaan. Ibu menangis bersamaku. Wajahnya dipenuhi oleh senyum bangga. "Selamat, Nak. Ibu tahu kamu bisa melakukannya." Hidup di kampus sangat berbeda dari apa yang pernah kujalani sebelumnya. Di sana, aku bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki mimpi dan visi serupa. Mereka tidak peduli dengan masa laluku yang mereka lihat hanyalah aku sebagai seorang mahasiswa yang ingin belajar dan berkembang. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima tanpa syarat. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikiranku. Haji Rahman. Aku tidak pernah menghubunginya setelah perceraian itu, tapi aku sering memikirkannya. Apa yang ia lakukan sekarang? Apakah ia masih menjalani hidupnya seperti biasa? Atau apakah ia juga sedang mencoba berubah? Suatu hari, saat aku sedang belajar di perpustakaan, aku menerima sebuah paket kecil. Saat aku membuka kotak itu, aku menemukan sebuah surat pendek dan sebuah buku tentang filsafat Islam. Surat itu ditulis oleh Haji Rahman. "Ratih," isi surat itu dimulai. "Aku tahu kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Dan aku tidak berniat untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bangga padamu. Kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan melawan semua tekanan yang ada. Buku ini adalah hadiah dariku untukmu. Semoga bisa membantu perjalananmu menemukan arti kehidupan." Aku membaca surat itu berulang kali. Hatiku dipenuhi oleh emosi yang sulit dijelaskan. Mungkin Haji Rahman tidak pernah sepenuhnya buruk. Mungkin ia juga sedang mencoba mencari makna dalam hidupnya, sama seperti aku. Beberapa tahun kemudian, aku berhasil lulus dengan predikat cum laude. Aku kembali ke desa untuk merayakan pencapaian itu bersama ibu dan teman-temanku. Kali ini, tidak ada yang mencibir atau menghina. Sebaliknya, mereka semua bangga padaku. Bahkan beberapa tetangga yang dulu sering bergunjing tentangku datang untuk memberikan selamat. Saat aku berdiri di depan ibu, memeluknya erat-erat, aku menyadari bahwa perjalanan panjang ini telah mengubahku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Aku telah menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak akan pernah menyerah untuk terus mengejar impian-impian itu.